wabarakatuh. Saya Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Sajoanging, Kabupaten Wajo. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Agus Wijaya SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris SMP Negeri 2 Sajoanging. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Jadi nanti saya akan amati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi, saya akan melakukan percakapan pra-observasi Pak. Adapun tujuan supervisi ini dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, agar Bapak melakukan persiapan awal sebelum nanti melakukan proses pembelajaran. Jadi nanti agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri, agar dapat memberikan yang terbaik bagi siswa Pak. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama mengenai tujuan Pak. Jadi apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti pada saat observasi? Jadi tujuan pembelajaran yang dicapai yaitu siswa mampu membedakan antara keluarga inti dengan keluarga besar. Kemudian siswa mampu membedakan keluarga yang disebabkan karena garis keturunan dengan keluarga yang disebabkan karena pernikahan. Tentunya hal itu nanti siswa mampu mengucapkannya dalam bahasa Inggris. Jadi ada dua ya Pak tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai. Pertanyaan kedua Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak lakukan di observasi nanti? Jadi area pengembangannya itu jadi siswa nanti mampu berbahasa Inggris dengan baik dalam menyebutkan anggota-anggota keluarga, entah itu artinya, kemudian cara penyebutannya nanti siswa dapat mampu menyebutkannya dengan lancar. Oh, jadi seperti itu Pak. Ya, terus bagaimana Pak dengan rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan? Mungkin mulai dari strateginya, metodenya, ataukah modelnya? Jadi model pembelajaran nanti itu menggunakan problem based learning. Jadi ada kemudian medianya saya akan menggunakan video sebagai media pembelajaran. Tentunya akan menggunakan laptop dengan proyektor agar siswa lebih tertarik untuk belajar bahasa Inggris nanti. Oh, jadi nanti menggunakan model PBL ya Pak, kemudian metodenya dengan menggunakan video, termasuk juga medianya itu ya Pak ya. Jadi kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kebetulan jadwal mengajar saya ini di hari Senin di kelas 7. Jadi kita nanti akan bertemu di sini. Jadi nanti di hari itu Pak saya akan melakukan supervisi. Jadi saya akan melakukan pembelajaran kelas. Jadi saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas. Jadi setelah Bapak melakukan pembelajaran, saya akan melakukan percakapan Pak pasca observasi, dan tentunya ini saya akan didampingi oleh Pak Takdir, Bapak Muhammad Takdir itu sebagai pengajar praktik. Setelah pembicaraan kita di pra observasi ini Pak, apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Jadi tentunya dalam percakapan hari ini tentunya saya harus mempersiapkan media, kemudian alat untuk pembelajaran nanti supaya saya lebih siap untuk memberikan materi kepada. Ya, seperti itu Pak ya. Jadi
Baik Pak, terima kasih atas waktunya bersedia berbincang-bincang dengan saya di observasi ini. Kita bertemu di hari Senin ya Pak? Ya, Hari Senin di observasi kelas 7. Ya. Demikianlah percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak Pak Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Attention! Take off, please. Getting to our station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Okay, thank you very much for your coming today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, dengarkan namanya dulu. Muhammad Raihan Ramadana. Muhammad Al Mustasam. Present, sir. Muhammad Rizki Husaima. Present, sir. Andi Sulfana Asara. Present, sir. Siti Nur Hidayah. Rizkia Nadia Putri. Present, sir. Andini. Pakram Osim Mahatika. Present, sir. In the last meeting, we have a study about family, and today we will continue our material about family relationship. Good morning. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Okay. Semuanya sehat? Yes. Sehat? Yes. Jadi kira-kira minggu pertemuan sebelumnya apa dipelajari? Tentang keluarga. Relationship. Apa? Apa itu family? Kalau relationship? Nah, apa? Jadi relationship itu sama dengan bahasa Indonesianya hubungan. Jadi family relationship hubungan keluarga. Jadi hubungan keluarga itu terbagi dua. Kalau kemarin family atau keluarga terbagi dari family inti dengan family yang lain, keluarga inti dengan keluarga yang lain. Kalau ini hubungan keluarga terbagi juga dua. Ada namanya family by blood, keluarga karena garis keturunan, karena darah atau garis keturunan. I'm my father. I'm my
tujuannya kita belajar tentang keluarga, tentang family. Supaya apa? Kita tahu tentang keluarga dalam bahasa Inggris. Nah, itu. Jadi oke. Nah, sekarang saksikan video ini. Ini hubungan kekeluargaan. This is you. You have a father, and a mother. They are your parents. Sometimes you have a brother, and or a sister. Your mother and your father also have parents. Father of your mother or Habis itu daughter in law. Menantu perempuan. Siapa tadi yang menjawab? Rifki. Oke, kalau mau menjawab, silakan. Kalau son in law, ya ini sempat menantu laki-laki. Nah, dari sini bisa dibedakan yang mana hubungan karena garis keturunan, yang mana hubungan karena hukum. Oke, jadi ada 7 nomor. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, asal perkelompok nanti naik, bacakan hasil pekerjaannya. Ya, kelompok. Jadi satu orang membacakan dalam satu kelompok, tapi setiap kelompok harus nanti sudah jelas. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi kami. Pertama, husband of my mother is my father. 2. Son of my son is my grandson. 3. Wife of my son is my daughter-in-law. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. 1. Husband of my mother is my father. 2. Son of my son is my grandson. 3. Wife of my son is my daughter-in-law. Nah, perhatikan berdasarkan hasil kelompok kalian, berapakah family by blood, berapa family by law dalam kerja kelompok tadi? Dua in law. Family by law. Family by law. There are two family by law and Dua in lab. two family by law and berapa family by blood? Nah, kemudian dari kelima kelompok tadi yang sudah presentasi, apa-apa yang kurang? Yang kurang adalah penyebutan setiap nama keluarga, kakak keluarga yang ada. Jadi rata-rata yang menyebutkan itu membaca sesuai dengan tulisan. Jadi harusnya dibaca dengan bacaan, bukan dengan tulisan. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita simpulkan dulu. Jadi dalam sebuah keluarga itu ada namanya keluarga karena keturunan, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan family by blood. Ada juga keluarga karena hukum atau karena pernikahan, disebut dengan family by blood atau family by family by law atau family by marriage.
itu karena pernikahan. Very, very. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, oke. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira bagaimana pelajaran kita hari ini? Senang belajar hari ini? Apa yang membuat kalian senang belajar hari ini? Karena belajar bahasa Inggris. Oke, bagus. Apa lagi? Kira-kira kenapa kalian senang belajar bahasa Inggris hari ini? Karena kita tahu nama-nama keluarga atau anggota-anggota keluarga. Apa lagi? Apalagi ada lagi? Karena bisa kerjasama dengan teman-teman. Oke, bagus sekali. Senang? Okay, thank you very much for coming today, and we will continue our material for next meeting. Jadi pelajar-pelajar di rumah tentang keluarga ya. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang anggota tubuh, part of body. Jadi kita akan belajar tentang part of body atau anggota tubuh. Pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gus. Pertemuannya ya baik, alhamdulillah. Jadi hari ini Pak kita melanjutkan percakapan kita yang beberapa hari yang lalu terkait dengan observasi pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi tujuan dilakukan pasca observasi ini untuk mengevaluasi apa yang telah Bapak lakukan di dalam kelas dalam melakukan proses pembelajaran. Langsung saja Pak, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan observasi yang Bapak telah lakukan. Kelas 7 Pak? Kelas 7. Setelah melakukan pembelajaran Pak, bagaimana harusannya setelah melakukan observasi? Ya, tentu saja pertama saya setelah melakukan observasi lega, kemudian senang karena respon siswa melebihi dari ekspektasi kita itu. Jadi Bapak senang ya, karena siswa ada respon. Kemudian apakah pembelajaran yang Bapak lakukan itu sesuai dengan perencanaan yang telah Bapak buat dalam rangka pembelajaran? Ya, sesuai meskipun tidak 100% karena beberapa hal kadang saya lupa pada saat observasi, namun secara keseluruhan sudah sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan. Jadi pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan langkah-langkah yang telah kita buat di dalam rangka pembelajaran. Kemudian Pak, dari rangkaian pembelajaran yang Bapak lakukan itu bagian mana yang Bapak rasa sudah bagus atau memuaskan? Jadi dari tahap-tahap tadi yang mana yang Bapak rasa sudah memuaskan? Ya, dari tahap pembukaan sudah cukup bagus karena anak-anak sebelum melakukan pembelajaran boleh salam dulu, kemudian berdoa. Mungkin karena ini sudah kita lakukan setiap sebelum pembelajaran, jadi mereka sudah terbiasa akan hal ini. Kemudian pada saat masuk pembelajaran, inti pembelajaran ini juga sudah sangat bagus karena beberapa bahkan hampir semua siswa
bisa merespon materi apa yang saya sampaikan. Kemudian di akhir pembelajaran mereka sudah bisa menyimpulkan pelajaran apa yang mereka terima. Ya, jadi itu apa sisi kekuatannya Pak ya, ternyata siswa merespon apa yang Bapak ajarkan. Di samping respon siswa Pak, ada yang lain gitu yang sudah bagus gitu. Ya, di samping respon siswa, kemudian penyampaian mereka, penyebutan mereka, pengetahuan mereka tentang apa yang saya berikan itu sudah bagus karena mereka sudah mampu mempresentasikan apa yang sudah saya ajarkan. Ya, jadi sesuai dengan tujuannya Pak. Sesuai Ya. dengan tujuan. Jadi menyangkut tujuan pembelajaran Pak, apakah tujuan yang ada di dalam perangkat pembelajaran itu sudah tercapai dalam proses pembelajaran? Ya, tujuannya sudah tercapai. Tujuan pembelajarannya kan ada siswa mampu menyebutkan anggota-anggota keluarga dalam bahasa Inggris, kemudian siswa mampu membedakan anggota keluarga inti, kemudian anggota keluarga besar, kemudian selanjutnya siswa mampu membedakan keluarga dari garis keturunan dengan keluarga dari hasil pernikahan. Nah, pada saat di pembelajaran mereka sudah mampu mempresentasikan yang mana keluarga inti, yang mana keluarga besar, yang mana keluarga hasil pernikahan, yang mana keluarga karena keturunan. Mereka sudah mampu menyebutkannya dalam bahasa Inggris. Jadi tujuannya sudah tercapai. Tujuannya Pak. sudah Jadi apakah dalam proses pembelajaran itu Pak, Bapak mengalami kendala atau kesulitan mungkin dari segi siswa atau media atau dari Bapak sendiri, apakah ada kendala? Ya, tentu saja kalau masalah kendala tentu saja ada. Salah satu contohnya itu dari saya sendiri, karena media yang saya gunakan kebetulan saya cuma menggunakan video, itu saya ambil dari YouTube, artinya masih buatan orang. Saya belum membuat sendiri materi tersebut atau media tersebut. Kemudian kalau dari siswa, tentu saja karena bahasa Inggris itu bukan bahasa yang sehari-hari yang kita gunakan, artinya siswa belum terbiasakan hal itu, jadi masih terkendala pada kosakata yang mereka gunakan. Jadi itu tadi kendalanya ada dari siswa itu tadi. Terus bagaimana cara Bapak menghadapi atau menyelesaikan kendala tersebut? Kalau dari saya sendiri tentunya saya harus banyak berlatih menggunakan aplikasi digital pada untuk pembelajaran. Kebetulan saya pernah mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi digital, tentunya saya harus banyak menggunakan hal itu, mempelajari hal itu lebih dalam lagi supaya mampu saya aplikasikan ke siswa. Kemudian dari siswa sendiri tentunya mereka terus harus bimbing agar memperbanyak penghafalan kosakata dalam bahasa Inggris. Jadi harus lebih banyak latihan ya. Kalau bahasa Inggris lebih banyak latihan. Tadi medianya Pak, video ya. Ya. Apakah misalnya dalam materi ini kita bisa menggunakan media yang lain? Tentu saja. Sekarang kan media pembelajaran sudah banyak, aplikasi digital sudah banyak, ada Quizizz, ada Word, ada Office 365. Jadi bisa kita gunakan hal itu ketika memberikan semacam tugas kepada anak-anak supaya tidak selalu berbasis kertas. Iya. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Jadi siswa yang kebetulan mempunyai misalnya tarik menol ya, Iya. bisa lebih terlibat dalam pembelajaran. Terakhir Pak, bagaimana tindak lanjut ke depannya mengenai pembelajaran Bapak? Jadi tindak lanjut ke depannya itu masih harus terus melakukan pembimbingan kepada siswa agar membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris. Nah, meskipun tidak harus full Inggris, setidaknya beberapa kata ganti atau pronoun itu mereka gunakan dalam sehari-hari. Contohnya saya diganti dengan I, kamu diganti dengan you. Jadi setiap
hari bisa dipraktikkan hal-hal kecil seperti itu. Kemudian ketika bertemu dengan keluarga mereka bisa diganti ayah atau mama, bisa diganti dengan mother atau father, atau bertemu dengan sepupu atau paman bisa diganti uncle atau cousin. Apalagi orang-orang sekarang kan sudah zaman now, sudah banyak yang gaul, bahkan orang tua pun sudah banyak yang gaul. Tentu saja hal-hal seperti itu tidak akan membuat mereka marah atau tersinggung ketika dipanggil father, mother, uncle. Jadi itu bisa jadi satu kebiasaan agar siswa mampu mengaplikasikan apa yang mereka pelajari di sekolah. Jadi tindak lanjutnya langsung penerapan di rumah. Di sekolah juga. Jadi demikianlah perbincangan pasca observasi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini Pak bisa menjadikan kita lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memberikan yang terbaik bagi siswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.